Halo sahabat sejarah, kali ini kita akan mengupas salah satu kerajaan tertua di Indonesia, yaitu Tarumanagara, yang mencapai kejayaannya di bawah kepemimpinan Raja Purnawarman pada abad ke-5 Masehi. Yuk kita simak apa saja yang bisa kita pelajari dari keunggulan dan kelemahan beliau sebagai seorang pemimpin. Kerajaan Tarumanagara adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Nama kerajaan ini dikenal dari berbagai prasasti yang tersebar di Jawa Barat. Dalam catatan sejarah, Tarumanagara memiliki pengaruh besar di kawasan Pulau Jawa sebelah barat. Dengan kehidupan masyarakat yang berkembang di bidang pertanian dan perdagangan. Di Jawa Barat sendiri terdapat beberapa lokasi peninggalan Hindu dari masa Tarumanagara dan pengaruh Hindu lainnya. Jakarta Utara, yaitu letaknya di Cilincing, tempat ditemukannya prasasti Tugu yang mencatat pembangunan saluran Gomati oleh Raja Purnawarman. Yang kedua, Bogor, lokasi prasasti Ciaruten yang memuat jejak kaki Raja Purnawarman dan prasasti Kebon Kopi 1 dengan jejak kaki gajah simbol kendaraan Dewa Wisnu. Kemudian yang ketiga di Bekasi, prasasti Jambu yang menggambarkan kebijaksanaan Raja Purnawarman. Dan yang keempat di Karawang, prasasti Pasir, yaitu prasasti Pasir Awi yang menunjukkan seni dan budaya Hindu. Dan yang terakhir adalah Banten Selatan, meski jarang terdapat bukti penyebaran budaya Hindu di daerah ini. Raja Purnawarman adalah raja ketiga dari kerajaan Tarumanagara. Di bawah pemerintahannya, Tarumanagara mencapai puncak kejayaannya. Salah satu bukti keberhasilannya adalah prasasti Tugu yang mencatat pembangunan saluran irigasi sepanjang 11 km. Prasasti ini ditemukan di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Dan ini mencatat pembangunan saluran air bernama Gomati. Saluran ini berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam bidang pertanian. Saat ini, prasasti Tugu disimpan di Museum Nasional di Jakarta. Proyek ini mencerminkan kemampuan Raja Purnawarman dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyatnya. Purnawarman juga dikenal sebagai raja yang bijaksana dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Strategi politik dan ekspansi wilayah. Raja Purnawarman dikenal tidak hanya sebagai pemimpin yang membangun, tetapi juga sebagai penguasa yang memperluas kekuasaannya. Beberapa prasasti menyebutkan dominasinya atas daerah-daerah lain, menunjukkan bahwa ia menggunakan dengan baik diplomasi maupun kekuatan militernya untuk memperluas pengaruh Tarumanagara. Namun, bagaimana ia mengelola hubungan dengan kerajaan tetangga seperti Kalingga atau Sriwijaya masih menjadi perdebatan. Di bidang teknologi dan infrastruktur, prasasti Tugu mencatat pembangunan saluran air sepanjang 11 km yang luar biasa untuk masanya. Ini menunjukkan bahwa Tarumanagara memiliki teknik konstruksi yang maju, mungkin terinspirasi oleh teknologi dari India atau Asia Tenggara lainnya. Infrastruktur ini membantu meningkatkan hasil pertanian dan menunjukkan bagaimana Purnawarman memahami pentingnya manajemen sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyatnya. Jejak Hindu di Tarumanagara. Sebagai Raja Hindu, Purnawarman banyak menggunakan bahasa Sanskerta dalam prasasti-prasastinya, menunjukkan pengaruh budaya dan agama India. Namun, bagaimana agama Hindu diterapkan dalam kebijakan kerajaan? Apakah hanya terbatas pada kalangan elit atau juga mempengaruhi kehidupan rakyat biasa? Bukti-bukti ini di dalam arkeologis bisa memberikan gambaran lebih jelas dan dapat dipelajari lebih mendalam. Kehidupan sehari-hari di zaman Purnawarman. Bagaimana kondisi ekonomi dan sosial rakyatnya pada saat itu? Dengan adanya saluran air yang mendukung pertanian, kemungkinan besar sektor agraris berkembang pesat. Apakah ada sistem perdagangan yang terorganisir?
apakah rakyat yang hidup sejahtera atau hanya sebagian kecil yang menikmati hasil pembangunan? Ini bisa menjadi fokus pembelajaran yang menarik untuk melihat bagaimana kebijakan kerajaan mempengaruhi kehidupannya bagi rakyatnya. Perbandingan dengan raja lain, jika dibandingkan dengan Mulawarman dari Kutai atau Balaputradewa dari Sriwijaya, Purnawarman memiliki keunggulan dalam pembangunan infrastruktur. Namun, apakah kebijakannya dalam ekspansi wilayah lebih agresif dari Mulawarman? Apakah ia memiliki visi maritim seperti Balaputradewa? Melihat perbedaan ini bisa memberikan perspektif lebih luas tentang gaya kepemimpinan raja-raja Nusantara. Karena itu, tidak semua berjalan mulus dalam pemerintahannya. Raja Purnawarman memiliki beberapa keunggulan yang patut kita teladani. Pertama, memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti saluran air untuk mendukung kebutuhan masyarakatnya. Contoh nyata adalah pembangunan saluran Gomati yang 11 km. Kemudian berhasil meningkatkan hasil pertanian di wilayah Tarumanegara sekaligus mencegah banjir di area sekitarnya. Yang kedua, beliau mampu menjaga stabilitas kerajaan dan hubungan baik dengan kerajaan lain. Salah satu indikasinya adalah adanya prasasti yang mencatat penghormatan Purnawarman kepada para Brahmana melalui upacara keagamaan besar. Selain itu, hubungan diplomasi Tarumanegara dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara juga tampak adanya dugaan interaksi perdagangan dengan India dan wilayah Asia Selatan lainnya. Mengingat pengaruh kebudayaan Hindu yang sangat kental pada prasasti-prasasti yang ditemukan. Yang ketiga, beliau menghormati keberagaman budaya dan agama yang ada di wilayah kekuasaannya. Sebagaimana tergambar dalam simbol-simbol agama Hindu pada prasasti yang ditemukan di wilayah kekuasaan Tarumanegara. Namun demikian, ada pula kelemahan dalam kepemimpinan Purnawarman. Salah satunya adalah pendekatan yang kurang fleksibel terhadap ekspansi wilayah. Beberapa ekspansi justru memicu konflik dengan komunitas lokal. Contohnya ekspansi ke daerah-daerah yang masih dihuni oleh masyarakat lokal dengan kepercayaan dan budaya yang berbeda seringkali menciptakan ketegangan. Salah satu insiden yang terjadi saat pasukan Tarumanegara mencoba menguasai wilayah sekitar Sungai Citarum, yang mendapat perlawanan dari komunitas lokal karena dianggap mengganggu tradisi setempat. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya dialog dan pendekatan diplomasi dapat memicu resistensi terhadap kekuasaan kerajaan. Apa yang bisa kita pelajari dari Raja Purnawarman? Yang pertama, pentingnya membangun infrastruktur yang mendukung kebutuhan rakyat. Contoh nyata yang relevan dengan kondisi Indonesia pada saat ini adalah proyek pembangunan bendungan dan waduk yang tidak hanya mendukung irigasi, tetapi juga menjadi sumber energi dan pariwisata. Yang kedua, keseimbangan antara kesejahteraan dalam negeri dan hubungan internasional. Dalam konteks modern saat ini, hal ini bisa dilihat dari upaya diplomasi Indonesia melalui ASEAN dan kerjasama bilateral di bidang perdagangan dan pendidikan. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan yang bijaksana dan merangkul keberagaman. Dengan latar belakang Indonesia sebagai negara yang sangat beragam, kita perlu terus menjaga toleransi dan memperkuat persatuan sebagaimana yang diajarkan dalam Pancasila. Sebagai generasi muda, kita bisa meneladani semangat kerja keras dan kepedulian terhadap rakyat. Namun, tetap kritis terhadap kelemahan yang ada untuk menjadi pemimpin yang lebih baik di masa depan. Itulah kisah tentang Raja Purnawarman dan Kerajaan Tarumanegara. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.